Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Wayu Herdila dari program studi manajemen 1A Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang bisnis dan industri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bisnis? Menurut Business Dictionary, bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual keluarannya pada kuantitas tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Pada intinya, semua kegiatan disebut bisnis jika bertujuan ekonomi, yakni mendapat keuntungan sekaligus sosial, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Usaha perakitan dan reparasi juga merupakan bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang namun juga berbentuk jasa. Namun ternyata industri juga mempunyai arti yang lebih luas. Dalam teori ekonomi, industri mengarah pada kumpulan firma penghasil barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar. Bisnis juga mempunyai tujuan. Tujuan utamanya berupa profit atau keuntungan. Tetapi selain itu, setidaknya ada 6 hal lain yang menjadi tujuan utamanya, yaitu pengadaan barang, kesejahteraan pemilik dan masyarakat, full employment, eksistensi, kemajuan, dan prestasi. Berbagai tujuan bisnis bisa tercapai jika didukung secara inklusif oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Selain itu, berbagai kegiatan bisnis juga biasanya diikuti dengan kebijakan-kebijakan. Kebijakan bisnis ini juga memiliki tujuan, diantaranya adalah untuk melindungi UMKM, melindungi lingkungan hidup di sekitarnya agar tidak rusak, melindungi konsumen dari kerugian, serta sebagai pendapatan untuk pemerintah melalui pajak. Selain bisnis, industri juga memiliki tujuan. Setelah mengetahui tujuan dari bisnis, maka bagaimana dengan industri? Keberadaan industri memiliki beberapa tujuan utama, yang diantaranya adalah mampu menyerap lapangan kerja, potensi sumber daya alam yang diolah menjadi produk-produk bernilai jual, menumbuhkan industri-industri potensial yang menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan dan pelatihan, memberdayakan masyarakat di bidang industri, meningkatkan kemampuan teknologi, dan yang terakhir meningkatkan kesumbangan sektor industri bagi perekonomian negara. Untuk yang selanjutnya, perbedaan bisnis dan industri. Perbedaan bisnis berdasarkan jenisnya. Untuk mengetahui perbedaan bisnis dan industri juga bisa dilakukan dengan melihat bagaimana jenis-jenisnya masing-masing. Untuk yang kesatu adalah jenis bisnis. Jika membahas tentang jenis bisnis, maka tak bisa berdasar satu sudut pandang. Jenis bisnis dibedakan atas berbagai faktor, di antaranya berdasarkan A. Bentuk dasar kepemilikan, B. Tipe klasifikasi, dan C. Kegiatannya. Untuk yang pertama A, apa saja sih bentuk dasar kepemilikan bisnis? Kepemilikan bisnis sejatinya berbeda-beda tiap negara, namun secara umum dikenal beberapa bentuk. 1. Perusahaan perseorangan, yakni bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Pemiliknya memegang tanggung jawab yang tidak terbatas atas harta perusahaannya. B. Persekutuan, yaitu bentuk bisnis yang dipegang oleh 2 orang atau lebih untuk bekerja sama mengoperasikan perusahaan. Setiap orang juga punya tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Jenis persekutuan ini sendiri dikelompokkan menjadi persekutuan komanditer dan firma. C. Perseroan, yaitu bisnis yang dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Untuk yang terakhir adalah koperasi, yaitu bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan landasan prinsip-prinsip koperasi. Keberadaan koperasi bertujuan untuk bergerak ekonomi kerakyatan dan mensejahterakan anggota. Untuk B, apa saja yang termasuk ke dalam tipe klasifikasi bisnis? Setiap bisnis memiliki tipe atau klasifikasinya masing-masing. Tipe ini mudah dikenali karena akrab di masyarakat. Antara lain adalah manufaktur, yaitu bisnis dengan kegiatan utama berupa produksi barang untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah pabrik mobil dan pembuatan pipa. Setelah manufaktur ada pengecer, yaitu pihak yang berperan sebagai perantara atau distributor barang,
Ini banyak dijumpai di masyarakat berupa toko kelontongan dan swalayan. Untuk yang ketiga adalah bisnis jasa, yaitu bidang usaha dalam menghasilkan keuntungan melalui pemberian jasa seperti konsultan pembangunan, psikolog, pengantar barang, dan masih banyak contohnya. Untuk yang terakhir adalah bisnis finansial, yaitu bisnis yang mendapat keuntungan melalui investasi dan pengelolaan modal. Selain itu, masih banyak tipe bisnis ini seperti bisnis pertanian, bisnis perumahan, bisnis transportasi, bisnis informasi, bisnis utilitas, dan masih banyak. Tentunya. Next, C. Bisnis berdasarkan kegiatannya. Berdasarkan kegiatannya, bisnis dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi yaitu kegiatan mengolah bahan-bahan untuk menjadi produk baru yang bernilai guna lebih tinggi. Sedangkan distribusi yaitu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Untuk yang terakhir adalah konsumsi, yaitu setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia, baik untuk pribadi atau orang lain, dan tidak untuk dijual kembali. Untuk yang kedua, jenis industri. Sama halnya dengan bisnis, industri juga dibedakan jenisnya berdasarkan beberapa kategori. Untuk kategori yang pertama, jenis industri berdasarkan asal bahan baku. Berdasarkan asal dari mana bahan bakunya, industri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu industri ekstraktif dan non-ekstraktif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan industri ekstraktif dan ekstraktif? Industri ekstraktif yaitu industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam di sekitarnya. Sedangkan industri non-ekstraktif yaitu industri yang bahan bakunya didapat dari tempat lain alam sekitar. Untuk yang kedua, jenis industri berdasarkan besaran modal. Berdasarkan besar kecilnya modal yang dimiliki, industri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu industri padat modal dan padat karya. Industri padat modal yaitu industri yang dibangun dengan modal besar, sedangkan industri padat karya yaitu industri yang dibangun dengan asas atau mengutamakan tenaga kerja. C. Atau yang ketiga, jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki, industri dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang atau menengah, serta industri besar. Industri rumah tangga yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja tidak sampai 5 orang. Sedangkan industri kecil yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. Industri sedang atau menengah yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. Yang terakhir adalah industri besar, yaitu industri dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang. Untuk yang terakhir, jenis produksi berdasarkan produktivitasnya atau yang nomor 4. Berdasarkan produktivitasnya per orangnya, industri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu industri primer, sekunder, dan tersier. Industri primer yaitu industri yang barang produksinya bukan dari olahan langsung atau tanpa diolah dahulu, seperti pertanian dan perkebunan. Sedangkan industri sekunder yaitu industri yang bahan mentahnya diolah terlebih dahulu, seperti pabrik perakit TV dan industri pemiantal benang. Yang terakhir, industri tersier, yaitu industri yang produknya berupa layanan jasa seperti telekomunikasi, transportasi, dan pesawat. Apakah bisnis atau industri itu sama atau berbeda? Bisa dikatakan kedua istilah ini memang memiliki kemiripan. Namun jika ditelisik dari pengertian, tujuan, dan jenisnya, maka bisnis dan industri berbeda secara ruang lingkupnya. Semua industri merupakan bagian dari bisnis, tetapi tidak semua bisnis adalah industri.